Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat menjalankan perkuliahan meskipun via daring. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ilham Usman M.Phil.I. selaku dosen ilmu tasawuf, serta teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Definisi-definisi ilmu tasawuf sunni dan tasawuf falsafi serta tokoh-tokohnya. Pengertian tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Pengertian tasawuf sunni. Tasawuf sunni adalah bentuk tasawuf yang para penganutnya memagari atau mendasari tasawuf mereka dengan Al-Quran, ahwal, dan tingkatan maqamah rohaniyah kepada dua sumber tersebut. Pengertian dari tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi dan misi rasional pengasasnya berbeda dengan tasawuf ahlaki atau tasawuf sunni. Tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi falsafi tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran yang telah mempengaruhi para tokohnya. Sejarah ilmu tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. 1. Sejarah tasawuf sunni. Pada mulanya, tasawuf merupakan perkembangan dari pemahaman makna institusi-institusi Islam. Sejak zaman sahabat dan tabi'in, kecenderungan orang terhadap ajaran Islam secara lebih analitis mulai muncul. Ajaran Islam mereka dapat pandang dari dua aspek, yaitu aspek lahiriah dan aspek batiniah, atau aspek luar dan aspek dalam. Pendalaman dan pengalaman aspek dalamnya mulai terlihat sebagai hal yang paling utama, tentunya tanpa mengabaikan aspek luarnya yang motivasikan untuk membersihkan jiwa. Tanggapan perenungan mereka lebih berorientasi pada aspek dalam, yaitu egoisme. Sejarah dan perkembangan tasawuf sunni mengalami beberapa tahap. Tahap pertama disebut pula dengan tahap atau fase asketisme. Zuhud ini banyak dipandang sebagai pengantar kemunculan tasawuf. Fase ini muncul pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Tahap kedua, yaitu sejak abad ke-3 Hijriah, para sufi mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku. Tahap ketiga, yaitu pada abad ke-4 Hijriah. Pada fase ini, ilmu tasawuf mengalami perkembangan yang lebih maju dibandingkan pada abad ke-3 Hijriah, karena usaha maksimal para ulama tasawuf untuk mengembangkan
ajaran tasawufnya masing-masing. Tahap keempat yaitu abad kelima Hijriah. Pada abad ini muncullah Imam Al-Ghazali yang sepenuhnya hanya menerima tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta bertujuan asketisme, kehidupan sederhana, pelurusan jiwa, dan pembinasaan moral. Tahap kelima yaitu abad ke-6 Hijriah. Pada abad ini tasawuf Sunni semakin meluas dan menyebar ke pelosok dunia Islam. Hal ini akibat dari pengaruh kepribadian Al-Ghazali yang begitu besar bagi dunia tasawuf. Sejarah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi mulai muncul dengan jelas dalam hasanah Islam sejak abad ke-6 Hijriah. Meskipun para tokoh-tokohnya baru dikenal seabad kemudian, sejak itu tasawuf jenis ini terus hidup dan berkembang, terutama di kalangan para sufi yang juga filosof. Adanya pemaduan antara tasawuf Sunni, dan filsafat dalam ajaran tasawuf falsafi atau filosofi ini dengan sendirinya telah membuat ajaran-ajaran tasawuf jenis ini bercampur dengan ajaran filsafat di luar Islam seperti Yunani, Persia, India, dan agama Nasrani. Selama abad kelima Hijriah, tasawuf falsafi mengalami kemunduran. Namun, pada abad ke-6 Hijriah muncul sekelompok tokoh sufi yang memadukan tasawuf dengan filsafat, dengan teori-teori mereka yang bersifat setengah-setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Karakteristik atau ciri dari tasawuf falsafi dan tasawuf Sunni. Yang pertama itu tasawuf falsafi. Adapun cirinya, satu, ajaran-ajaran tasawufnya merupakan perpaduan antara sejumlah tasawuf dengan sejumlah ajaran falsafi dari luar Islam seperti Yunani, Persia, India, dan agama Nasrani. Kemudian yang kedua, para tokohnya mempunyai latar belakang kebudayaan dan pengetahuan yang berbeda dan beragam jenis atau beraneka ragam. Sejalan dengan ekspansi Islam yang berjalan saat ini. Kemudian yang ketiga, adanya terminologi filsafat dalam Islam dalam pengungkapan ajaran-ajarannya yang maknanya disesuaikan dengan ajaran tasawuf yang mereka anut dan berkecenderungan mendalam pada fantaisme. Kemudian yang keempat, terkadang menimbulkan ungkapan-ungkapan yang samar atau syatahat akibat dari banyaknya peristilahan khusus yang dimengerti oleh kalangan-kalangan tertentu. Kemudian adapun yang kelima, yakni objek utama yang menjadi para sufi filosofi adalah latihan rohania dengan rasa, kemudian kedua intuisi, kemudian serta introspeksi diri yang timbul darinya, eliminasi ataupun hakikat yang tersingkap dari alam gaib, peristiwa-peristiwa dalam atau alam maupun kosmos yang berpengaruh terhadap berbagai keluar biasaan. Kemudian ciri dari tasawuf Sunni, yang pertama, melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tasawuf jenis ini dalam penjahawatannya, ajaran-ajarannya cenderung memakai landasan Quran dan pendekatannya. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan terminologi filsafat sebagaimana terdapat pada ungkapan-ungkapan syatahat. Kemudian yang ketiga, lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Adapun dualisme di sini dimaksud adalah ajaran yang mengakui bahwa meskipun manusia dapat berhubungan dengan Tuhan, hubungannya tetap dalam kerangka yang berbeda antara keduanya dalam hal esensiasi.
esensinya, sedekat apapun manusia dengan Tuhannya, tidak lantas membuat manusia dapat menyatu dengan Tuhan. Kemudian yang keempat, kesinambungan antara hakikat dengan syariat. Dalam pengertian lebih khusus, keterkaitan antara tasawuf atau sebagai aspek batiniah dengan fikih atau aspek lahiriah. Kemudian yang kelima, lebih terkonsentrasi pada soal pengobatan jiwa dengan cara riyadah atau latihan mental dan langkah takhali dan tajali. Pembinasan moral, pendidikan akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara riyadah atau latihan mental dan langkah takhali atau tajali. Baik, adapun tokoh dari tasawuf falsafi. Yang pertama Ibnu Arabi. Adapun nama lengkap dari Ibnu Arabi yakni Muhammad bin Ibnu Ali bin Ahmad bin Abdullah Atai Al-Haytami. Ia lahir di Murcia, Andalusia, Tenggara, Spanyol pada tanggal 17 Ramadan tahun 560 Hijriah atau 28 Juli 1163 Masehi. Ia meninggal di sana pada tanggal 28 Rabiul Akhir 638 Hijriah atau 16 November 1240 Masehi. Kemudian yang kedua yakni Abdul Karim Al-Jalli. Nama lengkapnya yakni Abdul Karim Ibnu Ibrahim Al-Jalli. Ia lahir pada tahun 767 Hijriah atau 1365 Masehi di Jilan atau Gilan, sebuah provinsi di sebelah selatan Kaspia, dan wafat pada tahun 805 Hijriah atau 1417 Masehi. Kemudian yang ketiga, tokoh yang ketiga yakni Ibnu Sabi'in. Nama lengkapnya Abdul Haq Ibnu Ibrahim Muhammad Ibnu Nasr, seorang sufi juga filosof dari Andalusia. Ia dipanggil Ibnu Sabi'in dan digelari Qutbuddin. Ia lahir tahun 614 Hijriah atau 1217 Masehi. Kemudian adapun tokoh dari tasawuf Sunni. Yang pertama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri nama lengkapnya adalah Abu Sa'id bin Yasir, adalah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 632 Masehi dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Kemudian yang kedua, tokoh yang kedua Al-Muhasibi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Al-Haris Ibnu Asad Al-Basri Al-Musahibi. Ia lahir di Basrah pada tahun 165 Hijriah atau 781 Masehi dan wafatnya di Basrah pada tahun 243 Hijriah atau 857 Masehi. Kemudian tokoh yang ketiga yakni Al-Qushairi. Nama lengkapnya adalah Abdul Al-Karim Ibnu Hawasin Al-Qushairi. Lahir pada tahun 376 Hijriah di istiwa kawasan Naishapur, salah satu pusat ilmu pengetahuan pada masanya. Kemudian yang keempat yakni Al-Ghazali. Tokoh yang keempat yakni Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Tusi Asy-Syafi'i. Ia lebih dikenal dengan nama Al-Ghazali. Ia dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di suatu kampung yang bernama Ghazali di daerah Tus yang terletak di wilayah Khurasan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.